Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rafiq. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Basic 2 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Dengan nomor NIM 24031170571 dan nomor ujian 20251039931. Dan saat ini saya bertugas di salah satu sekolah SMP Negeri 1 Plumbon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan model berbasis Differentiated Based Learning ataupun DBL sebagai ujian kinerja PPG dalam jabatan. Selanjutnya, saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekarang saya minta ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu dan nanti disambung oleh saya untuk membaca Quran secara bersamaan. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Saudara Fadlan yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa itu menjadi sebuah keberkahan kita dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya silakan buka terlebih dahulu Al-Qur'annya. Mari kita bareng-bareng bersama membacakan Quran, yaitu Quran surat An-Nas, ya. Silakan dibuka terlebih dahulu. Quran surat An-Nas sebagai tanda bahwasanya kita cinta akan Al-Quran. Siap ya? Oke, dimulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat. Oke. Sekarang saya mau ngecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir? Ahdan. Kenapa Ahdan? Sakit. Mudah-mudahan Ahdan ataupun ada lagi? Akbar. Dua orang yang nggak masuk berarti? Iya. Sakit semua? Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan teman kita Ahdan dengan Akbar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa segera pulih kembali. Amin amin ya robbal alamin. Yang pastinya kita ketahui sekarang posisinya cuaca sedang dalam keadaan tidak baik, makanya kalian harus bisa menjaga kondisi kalian masing-masing. Oke, sekarang sebelum kita memasuki materi utama, Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian terkait tentang materi yang sekarang. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian mendengar atau membaca sebuah kisah para nabi dan rasul? Dan apa yang kalian ketahui tentang mereka? Saya, Pak. Ya, silakan berdiri. Saya pernah membaca bahwa nabi dan rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Silakan. Saya tahu bahwa jumlah nabi itu banyak, tetapi yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Oke, satu orang lagi lah. Saya minta satu orang lagi. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya pernah mendengar bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih untuk
Siapa? Arif, Firial, dan Ren. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Bagus. Kalian sudah memiliki pemahaman dasar tentang Nabi dan Rasul. Semua jawaban kalian benar. Sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana meyakini Nabi dan Rasul, serta bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan di era digital. Ya, sekarang sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ataupun ke materi yang lebih dalam lagi, Bapak akan mengajukan ataupun memberikan sebuah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang sifat-sifat Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, mencontoh nilai-nilai kepribadian Rasul dalam kehidupan digital. Dan yang ketiga, mengaplikasikan karakter baik berdasarkan sifat Rasul dalam aktivitas sehari-hari. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian, baik di dunia maupun akhirat. Oke, sekarang apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Oke. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau sudah siap, Bapak akan minta buktinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan ini sudah masuk ke dalam pertanyaan yang menghubungkan dengan materi yang sekarang. Pertanyaan yang pertama, ya. Mengapa perlu kita meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang kedua, bagaimana nilai sifat Rasul dapat membantu kita menjadi pengguna digital yang bertanggung jawab? Oke, siapa? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, terkait pertanyaan satu, kita perlu meneladani sifat-sifat Rasul karena mereka adalah suri teladan yang Allah utus membimbing manusia. Jika kita menerima kejujuran dan amanah mereka, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke, Naura. Sifat-sifat Rasul seperti sidik atau jujur sangat penting dalam dunia digital. Misalnya, kita tidak boleh menyebarkan berita hoax atau informasi yang belum tentu benar di media sosial. Dengan meniru sifat ini, kita bisa menjadi pengguna internet yang lebih baik. Oke, terima kasih. Satu kali lagi lah saya pengen. Oke, silakan. Berdiri, Madlan. Saya pikir sifat amanah dapat dipercaya bisa membantu kita dalam menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Misalnya, kita harus menjaga privasi orang lain dan tidak menyalahgunakan informasi yang kita dapatkan di dunia digital. Jika kita amanah, orang lain juga akan lebih percaya kepada kita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang hebat. Ya, bagus sekali. Jawaban kalian memang benar. Meneladani sifat Rasul tidak hanya bermanfaat dalam kehidupan nyata, ya, tetapi juga dalam dunia digital pun kita harus bisa meneladani sifat-sifat Rasul tersebut dengan sikap jujur, amanah, watona, dan tabligh, ya, dalam bermedia. Kita bisa menjadi generasi yang berkarakter baik. Oke, sekarang mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang apa sih sifat-sifat Rasul tersebut dan bagaimana sih iman kepada Rasul-Rasul Allah kita aplikasikan ke dunia digital. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar dengan pendekatan differentiated based learning ataupun DBL, yang dimana nanti, ya, kita akan belajar lebih menekankan kepada sesuatu hal yang lebih menarik dan kemampuan kalian masing-masing. Makanya untuk memulai, Bapak akan memutarkan sebuah video yang dimana video tersebut akan berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, sifat wajib para Rasul. Oke, sekarang perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada pembelajaran PAI. Tahukah kalian apa arti sifat wajib Rasul?
Sifat wajib bagi Rasul adalah sikap yang dimiliki oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi teladan bagi umatnya. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat itu harus dimiliki oleh para Rasul. Ini adalah sifat wajib. Oke, nah video tadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memiliki sifat yang luar biasa, ya, memiliki sifat yang luar biasa dan menjadi teladan bagi kita semua. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu sifat tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan terutama di era digital. Para Rasul itu memiliki sifat wajib yang berjumlah 4. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang terakhir, fatona. Oke, yang pertama, sidik. Apa sih sidik? Jujur. Nah, jujur berarti selalu berkata benar dan tidak berbohong. Makanya dalam dunia digital kita sering sekali yang namanya ngakses internet ataupun status WA ataupun yang lainnya. Nah, di sini berarti kita tidak boleh menyebarkan sesuatu berita palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Ya, itu sidik. Yang kedua, ada sifat amanah. Amanah itu apa artinya? Dapat dipercaya. Berarti kita harus menjaga sesuatu apapun yang sudah orang lain percayakan kepada kita. Ya, semisal ya nanti kalian ditugaskan oleh guru membuat sebuah tugas, maka tugas itu adalah sebuah amanah yang harus kalian kerjakan. Terus yang ketiga ada apa? Mohon maaf. Yang ketiga apa? Sifat tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan kebaikan. Artinya apa? Kita berbagi informasi. Ya, misalkan kalian menemukan sebuah informasi yang baru terkait tentang hal-hal yang baik. Maka hal tersebut kita bisa bagikan tanpa harus kita bertemu, kita bisa sebarkan melalui internet ataupun bisa misalkan sekolah ada informasi teman-teman kita belum ada yang tahu, maka kita boleh sebarkan hal tersebut seandainya hal itu baik. Dan yang terakhir adalah fatona. Fatona itu apa? Cerdas, menunjukkan bahwa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, 4 sifat ini adalah 4 sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Ya, Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lainnya nggak bakalan yang namanya berbohong. Ya, segala sesuatu yang Allah sampaikan kepada para nabi dan Rasul dan akan disampaikan kepada umatnya itu adalah sesuatu kebenaran. Ya, terus yang kedua amanah. Seorang nabi pasti akan menyampaikan sesuatu hal yang sudah diamanahkan oleh Allah. Tabligh pun sama, cerdas. Apalagi kalau Nabi Muhammad seseorang yang mohon maaf bodoh, maka tidak mungkin bisa menyampaikan sesuatu hal yang banyak banget sampai 20 tahun lebih. Ya kan? Al-Quran itu lebih dari 20 tahun Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi apa? Al-Quran tetap bisa sampai ke kita. Tidak ada sedikit pun yang berkurang. Bahkan satu huruf ataupun satu titik pun tidak ada yang berkurang. Ini tandanya, salah satu tanda bahwasanya Nabi memiliki sifat wajib yaitu cerdas. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar pengalaman kalian terkait tentang apakah kalian pernah mengalami atau melihat sebuah contoh penerapan sifat-sifat ini dalam kehidupan digital? Siapa? Oke. Saya pernah melihat teman saya membagikan berita di media sosial, tetapi setelah saya cek, ternyata berita itu tidak benar. Saya langsung mengingatkan bahwa kita harus sidik, yaitu selalu memastikan kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Oke, bagus sekali. Itu contoh nyata bagaimana kita bisa menerapkan sifat sidik dalam dunia digital. Kita harus selalu memeriksa apapun sumber informasi dalam dunia digital itu, karena belum tentu apa yang kita peroleh itu sesuatu hal yang Benar. Adakah yang pernah
pernah mengalami situasi yang berkaitan tersebut? Saya, Pak. Oke, Ali, silakan Ali. Saya pernah diberi tugas kelompok dan salah satu tugas saya adalah menyusun laporan. Saya tidak boleh mengubah atau menambahkan hal yang tidak sesuai dengan hasil diskusi. Saya merasa itu adalah bentuk amanah karena saya harus menjaga kepercayaan teman-teman saya dalam tugas tersebut. Oke. Luar biasa. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa menerapkan sifat amanah baik dalam dunia nyata maupun dunia bukan dunia gaib ya, tapi dunia digital. Saat kita menerima informasi ataupun tugas, kita harus menjaganya dengan baik dan tidak menyalahgunakannya. Oke. Terus, adakah yang bisa memberi contoh penerapan tabligh atau fatonah? Saya, Pak. Oke, silakan Yuda. Saya sering melihat konten positif di media sosial seperti tips belajar atau motivasi. Saya mencoba ikut menyebarkan konten seperti itu supaya bermanfaat bagi teman-teman saya. Menurut saya itu adalah contoh tabligh, yaitu menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Oke, tepat sekali. Dalam dunia digital, kita harus bisa menjadi bagian dari penyebar kebaikan dengan membagikan informasi yang bermanfaat dan yang lainnya. Oke, langsung aja ya. Nah sekarang, jadi dari diskusi kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa meneladani sifat Rasul bukan hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat relevan dalam dunia digital. Ya, dengan sidik, amanah, tabligh dan fatonah kita bisa menjadi pengguna digital yang lebih bertanggung jawab. Nah sekarang kita akan lanjut ke aktivitas berikutnya untuk lebih memahami dan menerapkan sifat-sifat dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Siap. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok pertama saya minta barisan ini saja 1, 2, 3 karena kita butuh 3 kelompok ya. Karena nanti 3 kelompok itu ya akan saya bagi menjadi 1 kelompok A ya, karena tadi saya sudah pernah membuat sebuah asesmen dan di dalamnya ada sesuatu hal yang merujuk kalian tipenya seperti apa sih belajarnya. Nah sekarang ada kelompok A yaitu kelompok visual yang nanti tugasnya adalah kalian akan membaca artikel singkat ataupun melihat infografis tentang sifat Rasul, lalu membuat poster digital yang menggambarkan sifat-sifat Rasul tersebut. Nah itu jadi kelompok A ini ya, tadi sudah saya bagi. Ini adalah kelompok yang dengan metode belajar visual ya. Visual itu memanfaatkan panca indera mata. Yang kedua, kelompok B, kinestetik. Kalian akan bermain peran untuk menunjukkan bagaimana sifat Rasul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu mempresentasikan sketsanya singkat di depan kelas. Terus kelompok C ya, kalian akan berdiskusi lalu menulis cerita pendek ya, cerita pendek tentang teladan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kelompok ini ya sudah saya tetapkan dari asesmen yang pernah saya buat di pertemuan sebelumnya ya, yaitu visual, kinestetik, verbal. Visual memanfaatkan lebih kepada panca indera mata. Kinestetik itu perasaan, sentuhan dan yang lainnya. Dan verbal itu dengan ucapan. Orang-orang yang pintar ngomong pasti akan tipe belajarnya itu di kelompok C ya. Nah, waktu yang saya sediakan hanya 20 menit dari sekarang. Siap? Siap. Oke, silakan membentuk kelompok seperti yang sudah saya terapkan tadi. Oke, silakan. Ini langsung maju ke sini supaya nggak terlalu. Nah, kamu yang keluar dong. Udah 1, 2, udah gini aja dah. 1, 2, 3-nya di belakang. Udah, ini aja. Ini aja, ini. 1, 2, 3. Belum kita mulai berdiskusi kelompoknya, Bapak akan bagikan LKPD terlebih dahulu, yang dimana ini nanti kalian menjadi patokan sebagai apa yang harus kalian buat dan apa yang harus kalian lakukan dalam proses diskusi kelompok tersebut. Oke,
kelompok A ya ini ya, yaitu kelompok visual. Ini kelompok B, ya. Udah enggak? Ini kelompok B dan ini kelompok C, ya. Ya, kelompok A ini adalah visual, kelompok B itu adalah kinestetik, dan kelompok C adalah kelompok verbal. Oke, silakan kalian berdiskusi. Saya kasih waktu 20 menit untuk membuat sebuah karya, dan itu semua silakan. Yang membuat poster berarti boleh menggunakan Canva ataupun handphone. Nanti silakan kalian manfaatkan teknologi apapun yang kalian punya untuk menyelesaikan tugas hari ini. Silakan mulai. Oke, kelompok A bagaimana? Oke, untuk kelompok A, bagaimana pengembangan diskusi kalian? Kami sedang mendiskusikan bagaimana cara membuat poster yang menarik. Kami ingin menggunakan warna yang mencolok dan gambar yang jelas agar sifat Rasul mudah dipahami. Oke, bagus. Jangan lupa sertakan informasi penting agar pesan tersebut kalian sampaikan mudah dipahami dengan baik. Setelah selesai, nanti kalian akan mempresentasikan poster tersebut di depan ya. Oke, selanjutnya. Untuk kelompok B, bagaimana kelompok B? Membuat sketsa tentang seorang anak yang menerapkan sifat sidik dengan tidak berbohong ketika ditanya oleh gurunya. Ada juga adegan tentang amanah di mana seorang teman menjaga rahasia sahabatnya. Oke, ide yang sangat bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan terlebih dahulu. Kalian juga pastikan hal yang disampaikan atau pesan yang disampaikan itu melalui dialog yang ekspresi ya. Harus benar-benar ekspresi dalam penyampaian pesan yang akan kalian sampaikan. Oke, untuk kelompok 3, bagaimana pengembangannya? Silakan. Oke, Arif, silakan Arif. Kami menulis cerita dengan seorang siswa yang mendatang kakak Sotoma dengan berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi di sosial media. Dia memeriksa sumber berita sebelumnya, membagikan kepada teman-temannya. Oke, ini sangat relevan dengan kehidupan digital saat ini ya. Setelah tulisan kalian selesai, nanti kalian akan membacakan atau mempresentasikannya kepada teman-teman. Oke, bagus. Tadi setelah Bapak lihat-lihat dari masing-masing kelompok A yaitu visual, sudah saya singgung terkait posternya. Kelompok B itu tentang kinestetik, yang dimana kelompok B ini akan bermain peran, dan kelompok C itu kelompok verbal. Nanti akan menceritakan sesuatu kisah yang menurut saya itu adalah sesuatu hal yang paling bagus. Sekarang saatnya kalian mencoba untuk presentasikan di depan, tapi sebelumnya supaya lebih semangat, supaya lebih ekspresif lagi dalam penyampaian presentasi, saya akan ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Ice breakingnya seperti ini. Saya sebut tepuk konsentrasi aja ya. Tepuk konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, maka kita tepuk berapa kali? 1 kali ya. Kalau saya bilang tepuk siang, maka tepuk 2 kali. Kalau tepuk malam, diam. Konsentrasi ya. Karena kalau malam orang lagi jangan mengganggu. Oke, siap? Siap ya? Konsentrasi, siap? Siap. Tepuk pagi, tepuk 2. Salah. Masa saya tepuk 2? Instruksinya kenapa? Pagi, siang, malam. Sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ini belum konsentrasi. Kalau sudah tidak sudah sesuai dengan instruksi, maka kita akan mulai. Ulangi lagi. Tepuk malam. Konsentrasinya masih belum itu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan dari tiap kelompok. Saya minta perwakilan saja, tiap kelompok hanya 2 orang yang akan mewakilkan presentasi di tiap kelompok tersebut. Siap? Oke, sekarang silakan kelompok 2 terlebih kelompok pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Ide poster, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, menjadi generasi digital yang berkarakter. Konsep desain, warna dominan biru dan emas, mencerminkan kebijaksanaan dan ketakwaan. Ilustrasi utama, siluet seorang anak muda yang menggenggam smartphone dengan cahaya yang bersinar dari layar, melambangkan penggunaan teknologi secara positif. Tambahan elemen, kaligrafi sederhana bertuliskan Allah dan Muhammad di sudut atas. Gambar atau ikon media sosial dengan simbol etika seperti thumbs up untuk positif dan shield untuk perlindungan diri dari konten negatif. Siluet para nabi sebagai simbol keteladanan. Isi poster, judul Iman kepada Nabi dan Rasul Allah, menjadi generasi digital yang berkarakter. Subjudul, mengikuti keteladanan Nabi dalam bersikap, berkata, dan berbuat termasuk dalam dunia digital. Pesan utama, 1. Jujur dalam bermedia digital, seperti Nabi Muhammad SAW yang dijuluki Al-Amin. Jadilah pengguna media sosial yang jujur dan tidak menyebarkan hoaks. 2. Santun dalam berkomunikasi, Nabi mengajarkan untuk berkata baik atau diam, hindari ujaran kebencian dan komentar negatif. 3. Bijak dalam menggunakan teknologi, manfaat internet untuk hal positif, menebar kebaikan, belajar ilmu agama, dan membangun kreativitas. Menjaga privasi dan keamanan. Rasulullah mengajarkan amanah dan kehati-hatian. Jangan mudah membagikan informasi pribadi yang bisa disalahgunakan. 4. Menjadi contoh kebaikan. Sebagaimana para nabi adalah uswatun hasanah, teladan terbaik. Jadilah inspirasi positif bagi sesama di dunia nyata maupun digital. Dan kami mencantumkan tagline, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Gunakan untuk kebaikan seperti para nabi mengajarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus sekali. Poster yang kalian buat sangat interaktif dan menarik. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang akan maju? Silakan. Yuda dengan Yuk. Oke, silakan kelompok B untuk bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok B. Sketsa ini menggambarkan 2 nilai penting dalam ajaran Islam yang berhubungan dengan iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu sidik, kejujuran, dan amanah dapat dipercaya. 1. Sidik, kejujuran dalam berkata dan bersikap. Dalam adegan pertama terlihat seorang anak berdiri dengan percaya diri di depan guru dan teman-temannya. Ia menjawab pertanyaan guru dengan jujur tanpa berbohong, meskipun mungkin jawabannya tidak sempurna. Sikap ini mencerminkan sifat sidik yang merupakan salah satu karakter utama para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Kejujuran adalah dasar dari akhlak mulia dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan dan pergaulan. Pelajaran yang dipetik, jujur dalam setiap keadaan, karena kejujuran membawa keberkahan dan dipercaya oleh orang lain. 2. Menjadi pribadi yang sangat bisa dipercaya. Sebagaimana Nabi menjaga amanah umatnya, kita juga harus menjaga kepercayaan orang lain.
termasuk dalam hal kecil seperti menjaga rahasia. 3. Menerapkan nilai-nilai ini dalam dunia digital. Hindari menyebarkan hoaks, berita bohong, dan jangan mengkhianati kepercayaan orang dalam percakapan online. Kesimpulannya adalah iman kepada Nabi dan Rasul tidak hanya sekedar mempercayai keberadaannya mereka, tetapi juga meneladani akhlak mulia yang mereka ajarkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam sikap jujur dan amanah. Oke, cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul tentang bijak dalam berbagi. Raffi adalah seorang siswa kelas 9 yang aktif di media sosial. Suatu hari, ia menerima sebuah berita yang mengejutkan di grup WhatsApp sekolahnya. Berita itu menyebutkan bahwa akan ada libur mendadak selama seminggu karena ada alasan tertentu. Teman-temannya yang langsung heboh membagikan berita itu ke grup lain. Namun, Raffi tidak langsung percaya. Ia teringat pelajaran dari guru agama tentang fatonah, kecerdasan, dan kebijakan yang dimiliki oleh para nabi, terutama dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan. Apakah berita itu benar? Pikir Raffi. Alih-alih ikut menyebarkan, Raffi memutuskan untuk memeriksa kebenarannya. Ia membuka situs resmi sekolah dan grup resmi wali kelas. Oke, cukup. Tutup aja, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, tepuk tangan buat hasil kita. Oke, sekarang alhamdulillah kegiatan sudah hampir mendekati penutupan. Sebelumnya Bapak akan mengajukan sebuah pertanyaan, ya, atau bisa dikatakan refleksi diri kalian. Apa sih yang kira-kira yang bisa kalian dapatkan dalam proses pembelajaran hari ini? Oke, siapa? Saya, Pak. Silakan. Hari ini saya belajar tentang sifat-sifat Rasulullah seperti jujur, amanah, dan sabar. Saya juga memahami bahwa sifat-sifat ini penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan belajar bahwa menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab akan membuat kita lebih dipercayai oleh orang lain. Oke, luar biasa. Apa yang kamu pelajari kira-kira? Silakan. Hari ini saya belajar tentang sifat-sifat Rasulullah seperti jujur, amanah, dan sabar. Saya juga memahami bahwa sifat-sifat ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan belajar bahwa menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab akan membuat kita lebih dipercaya oleh orang lain. Oke, satu orang lagi. Kira-kira apa sih yang kira-kira yang bisa kamu pelajari pada hari ini? Silakan. Saya, Pak. Saya menyadari bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik bagi kita dan kita harus berusaha meniru akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kalian. Ya, artinya sifat Rasulullah itu harus kita tekankan, harus kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang untuk supaya sebuah refleksi tertulis yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan, silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu untuk mencatat. Ya, tugasnya yaitu adalah sederhana ya. Kalian hanya perlu menuliskan refleksi singkat. Oke, sekali lagi, ya. Silakan kalian tuliskan kembali terkait refleksi singkat tentang 3 hal. Oke, tentang berapa? 3. Yang pertama,
apa satu pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana kalian menerapkan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, satu tindakan nyata yang pernah kalian lakukan dalam 1 minggu ke depan, ya, untuk sebagai mewujudkan meneladani sifat Rasulullah. Ada pertanyaan? Pak, boleh nggak kita nulisnya dalam bentuk poin-poin? Oke, tentu saja kalian bisa menuliskan dalam bentuk apapun, baik narasi ataupun poin-poin. Yang penting kalian harus kerjakan dengan senyaman. Oke. Kalian benar-benar menentukan jawaban kalian dan berusaha mengamalkannya. Oke ya. Ini saja. Semoga dengan tugas ini kalian semakin paham dan bisa menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dengan dipimpin oleh saya, silakan beres terlebih dahulu. Alat-alatnya. Oke, siap ya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, ya, berdoa agar apa yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berdoa, mulai. Udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi